Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah untuk kita semua. Khususnya kalian yang berada di rumah, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, sekarang kita masuk ke tema yang ke-8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Pada tema ini ada 2 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan sikap sederhana. Yang kedua, memahami dan mengamalkan sikap ikhlas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, mari kita mulai masuk ke bahasan yang pertama, yaitu memahami dan mengamalkan sikap hidup sederhana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana artinya bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Di dalam ayat ini kita juga dapat ketahui ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Yang pertama, ia tidak berlebihan atau tidak boros. Yang kedua, tidak kikir. Jadi orang yang memiliki sikap hidup sederhana itu berada di tengah-tengah. Dia tidak berlebihan, tidak pula kikir. Hidup sederhana berarti wajar dalam menggunakan harta, mampu menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Hidup sederhana berarti cerdas dalam menggunakan harta dengan penuh pertimbangan manfaat dan tidaknya, bahkan pertimbangan kegunaannya untuk jangka panjang. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, kita semua dapat belajar hidup sederhana dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang Rasul dan seorang pemimpin, namun tidur beralaskan dengan sehelai tikar. Kadang ketika bangun tidur terlihat bekas tikar di pipi dan punggungnya. Nabi Muhammad SAW adalah sosok sempurna, pemimpin agama, pemimpin negara, penguasa jazirah Arab. Allah telah menjaminkan surga untuknya. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah menjawab, "Tidak ya Tuhanku, lebih baik aku lapar sehari dan kenyang sehari. Bila kenyang, aku bersyukur memujimu, dan jika lapar, aku akan bersabar dan berdoa kepadamu." Lantas, bisakah kita menerapkan perilaku hidup sederhana? Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Kita mulai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena perilaku hidup sederhana adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut Pak Sofyan sampaikan beberapa contoh perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, makan minum secara sederhana. Jika ada 4 mangkuk di hadapan kita, maka cukup 1 mangkuk saja bakso yang kita makan. Selanjutnya, menggunakan uang jajan secukupnya. Jika kita memiliki uang jajan berlebih dalam satu hari,
maka tidak perlu kita menghabiskannya. Kita simpan untuk keperluan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, perilaku hidup sederhana dapat kita terapkan ketika kita membeli dan memilih pakaian. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Menutup aurat, rapi, sopan, terlihat santun, itulah ukuran kita dalam memilih pakaian. Selanjutnya, manfaat atau keuntungan hidup sederhana. Pertama, mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, disenangi Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dia termasuk orang yang hebat karena mampu melawan godaan setan untuk hidup boros. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi rendah hati sehingga disenangi oleh banyak orang. Selanjutnya, tidak akan ditimpa penyakit resah atau gelisah karena hidupnya apa adanya. Kemudian, tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Itulah 5 manfaat atau keuntungan kita menerapkan perilaku hidup sederhana. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya mari kita simak dialog antara Dedi dan Amir. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir. Wah, banyak uangmu. Ya, ada. Sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, boros itu saudara setan. Oh gitu ya? Kalau begitu, aku tidak akan boros lagi. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, mari kita simak firman Allah berikut. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini memberikan pesan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada saudara-saudara setan di kalangan umat manusia. Saudara-saudara setan tersebut adalah manusia yang di dalam hatinya terdapat sifat boros. Di dalam kehidupan sehari-harinya senang menerapkan sifat boros. Mengapa pemboros dikategorikan saudara setan? Kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Jika hidup kita sulit, kebutuhan kita tidak terpenuhi. Jika kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka akan timbul dalam kehidupan kita permasalahan-permasalahan. Ketika hidup kita banyak masalah, biasanya manusia cenderung melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Disitulah kita jatuh kepada dosa. Disitulah kita dikatakan saudara-saudaranya setan. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, terakhir bagian dari video ini, Pak Sofyan mengajak kepada diri Pak Sofyan sendiri dan kita semua. Mari kita fahami dan kita amalkan perilaku hidup sederhana dan hindari sifat boros. Jika sifat boros itu ada pada diri kita, sama saja kita dengan saudara-saudaranya setan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.